Anda kembali di iNews Siang bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Kesehatan mengungkap adanya dugaan pemalakan dalam kasus perundungan berujung kematian Dr. Aulia Risma Lestari, dokter PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Permintaan uang sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Kementerian Kesehatan menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum senior kepada Dr. Aulia Risma, dokter PPDS yang meninggal dunia karena perundungan. Permintaan uang berkisar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan permintaan ini berlangsung sejak almarhumah Dr. Aulia Risma masih di semester 1 atau sekitar Juli hingga November 2022. Kemenkes juga mencatat Dr. Risma ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari teman seangkatannya. Dr. Risma juga ditugaskan untuk menyalurkan uang itu untuk keperluan non-akademik, seperti membiayai penulis lepas untuk naskah akademik senior, menggaji OB, dan berbagai kebutuhan senior lainnya. Sebelumnya, Yan Wisnu, Dekan Fakultas Kedokteran Undip, diberhentikan sementara dari posisinya sebagai dokter spesialis onkologi di RSUP Dr. Karyadi. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya diduga akibat bunuh diri. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Undip yang tengah mengikuti pendidikan dokter spesialis di RSUP Dr. Karyadi itu sempat menulis keluh kesahnya di jurnal harian dan sempat mengirimkan pesan suara kepada ayahnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dugaan pemalakan dalam kasus perundungan berujung kematian Dr. Aulia Risma Lestari, sudah bergabung bersama kami Siti Nadia Tarmizi selaku PLT Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Nadia, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Valeri, salam sehat. Baik, Bu Nadia, untuk dugaan pemerasan ini sejauh ini bagaimana hasil penyelidikan Kemenkes? Ya, jadi sudah hampir 2 minggu ya kita melakukan investigasi terhadap apakah ada faktor-faktor perundungan yang dialami sebelum almarhumah meninggal ya. Dan kita juga saat ini sudah menyerahkan bukti-bukti daripada hasil wawancara kita kepada berbagai pihak yang terkait maupun rekaman-rekaman yang kita dapatkan dari keluarga ya. Dan ini bukti-bukti maupun juga kalau kita lihat rekaman-rekaman ini sudah kita berikan juga kepada kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti, karena kami memang bersepakat baik dengan Undip maupun juga dengan kepolisian untuk nanti saat menjelaskan hasil daripada proses investigasi ini kita lakukan secara bersama. Baik, hasil investigasi sementara siapa yang melakukan pemerasan ini dan sudah berapa tahun berjalan, Bu Nadia? Ya, kalau dari hasil informasi sementara bahwa seperti adanya pungutan di luar daripada biaya pendidikan ya, yang kita dapatkan informasi sementara ini berkisar antara 20 sampai 40 juta dalam 1 bulan. Perlu pengeluaran terutama adalah pada saat almarhumah masuk ke tingkat 1 ya, jadi di awal pendidikannya, yang kemudian diketahui bahwa pungutan ini masih terus berlanjut walaupun dengan jumlah nominal yang berbeda, dan yang memberatkan ini bahwa pungutan ini adalah pungutan yang sifatnya bukan untuk biaya pendidikan, jadi lebih pada kegiatan-kegiatan di luar biaya pendidikan. Sementara almarhumah sendiri itu sejak menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis itu sudah tidak bekerja lagi ya, sehingga memang menggunakan tabungan ataupun juga meminta bantuan orang tua, dan ini tentunya sangat memberatkan untuk orang tua. Yang kedua adalah yang kita ketahui bahwa pungutan-pungutan ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang sebenarnya tidak benar ya, seperti misalnya untuk kegiatan laundry, kemudian untuk membereskan tugas penelitian ataupun tugas-tugas pendidikan yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh para senior. Nah, kalau mengenai kegiatan ini, dari informasi awal ini sebenarnya sudah praktek ini sudah dilakukan cukup lama dan sebenarnya turun-menurun, walaupun dikatakan bahwa kadarnya makin lama makin berkurang praktek ini. Nah, memang kami sebatas untuk menemukan ya, Mbak Valeri, apakah perundungan ini terjadi
apakah ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ataukah ini secara sistematis yang terjadi. Sehingga kalau memang sistematis kan ini tata kelolanya yang harus kita perbaiki segera. Nah, memang pada oknum-oknum tertentu itu dikatakan perundungannya terjadi lebih berat ya, ataupun yang dilakukan itu menjadi lebih berat. Nah, ini yang kita sedang perdalam untuk kemudian nanti kita berikan ya tentunya sanksi sesuai dengan derajat ringan, sedang, berat perundungan yang dilakukan tadi. Ini kan di luar biaya pendidikan, Bu Nadia. Selama ini uang 20 hingga 40 juta ini disetor kemana? Ya, jadi uang ini disetor pada satu rekening. Jadi setiap angkatan itu dari informasi yang kita dapatkan akan ditunjuk seperti ketua, kemudian ada bendaharanya, ada sekretarisnya juga ya. Nah, nanti seperti pengurus inilah yang melakukan pengelolaan terhadap uang yang sudah dikumpulkan ini. Nah, di situ juga nanti ada catatannya dikeluarkan untuk apa saja, dan catatan ini juga sebagian kita berikan juga kepada kepolisian ya, pihak kepolisian untuk juga membantu pihak kepolisian dalam menentukan kasus perundungan ini ke depannya. Dan rekening ini tercatat atas nama senior dokter dari para korban, Bu Nadia? Rekening ini sebenarnya rekening dari yang ada pada angkatan tersebut ya. Kalau kita lihat seperti misalnya di kasus almarhumah, rekening ini masuk ke rekening almarhumah ya, yang kemudian almarhumah lah yang ditunjuk sebagai bendahara di angkatannya, yang kemudian nanti bertanggung jawab terhadap pengelolaan ini. Oke, Bu Nadia, ini kan selain di Universitas Diponegoro, tapi perundungan juga diduga terjadi di Unpad. Bagaimana Kemenkes memantau ke depannya supaya tidak terjadi lagi kasus bullying di antara para dokter? Ya, untuk memberantas bullying atau perundungan ini kan bukan suatu hal yang mudah ya. Yang pertama adalah kita memastikan para pelapor daripada perundungan ini aman ya dalam hal mereka melaporkan perundungan yang terjadi pada dirinya. Yang kedua adalah sejak kita mengeluarkan kanal untuk pelaporan perundungan, itu sudah kurang lebih 410-an kasus ya terkait perundungan, dan separuhnya itu 55%-nya itu terjadi di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, sehingga memang Kementerian Kesehatan memiliki peran yang besar ya untuk kemudian jangan sampai perundungan itu pertama terjadi di instansi di bawah Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah perundungan itu seperti tidak dilakukan intervensi, seolah-olah dibiarkan saja terus turun-menurun terjadi di instansi vertikal Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, sesuai dengan instruksi Menteri Kesehatan bahwa kita berkomitmen ya untuk mencegah terjadinya perundungan dan melakukan penindakan bila terjadi adanya perundungan tersebut. Sehingga bukan hanya kepada yang melakukan perundungan, tetapi juga kepada tenaga pengajar atau tenaga lain yang terlibat, bahkan pimpinan rumah sakit di mana perundungan itu terjadi, itu juga akan mendapatkan teguran dan sanksi. Oke, Bu Nadia, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus Dr. Aulia? Apakah sudah ada informasi terkait penetapan tersangka? Ya, kalau terkait tersangka tentunya ini kan ranahnya kepolisian ya, Mbak Valeria. Kami sudah memberikan berbagai informasi yang kami dapatkan, baik bukti maupun catatan, baik itu juga hasil rekaman suara wawancara ya kepada pihak kepolisian. Nah, kita tinggal menunggu bagaimana langkah selanjutnya dari pihak kepolisian, yang tentunya kita berkeinginan bahwa pada saat kita memberikan penjelasan ini, kita lakukan bersama dengan pihak kepolisian dan juga Universitas Diponegoro. Baik, terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi. Kita sama-sama doakan kasus ini bisa terungkap secara terang benderang dan tidak ada lagi dugaan bullying di dunia kedokteran. Terima kasih Bu Nadia, salam sehat dan selamat siang. Ya pemirsa, Kementerian Kesehatan menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum senior kepada Dr. Aulia Risma, dokter PPDS yang meninggal dunia karena perundungan. Permintaan uang berkisar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Usai menerima salinan bukti hasil investigasi internal Kementerian Kesehatan, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah juga tengah menyelidiki adanya dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia Risma Lestari sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi akan melakukan pendalaman dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Dugaan pemerasan diterima polisi sebagai bahan petunjuk baru penyelidikan untuk memanggil saksi-saksi.
Sementara dugaan nilai nominal yang dilaporkan tim Kementerian Kesehatan juga sedang dikalkulasi oleh tim penyidik Polda Jawa Tengah. Kalau ada dugaan-dugaan baru akan kami terima informasi tersebut, tentunya itu menjadi petunjuk bagi penyidik, bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Dengan harapan bukti petunjuk itu mempermudah penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari informasi tersebut. Ya. Sejauh ini nilai nominalnya yang disampaikan belum? Masih kita kalkulasi nilai nominal, dan misalnya ada informasi di luar tentang nilai nominal dan sebagainya, itu tentunya harus kita lakukan penyelidikan. Kita harus melakukan pendalaman, betul atau tidak informasi tersebut.